Halo sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi di sebuah rumah mewah terlihat seorang perempuan bernama Janet sedang ngosek lantai kamar mandi, lanjut bersihin karpet dan tak lupa minum kopi. Setelah ngerasa seger banget, ia pun menuju ke dapur untuk memasak makanan kesukaannya. Nggak selang berapa lama, terdengar bel pintu berbunyi. Janet pun segera menuju ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Terlihat seorang pria bernama Leo mengaku telah disuruh oleh suaminya Janet, yaitu Evan, untuk memperbaiki kamar mandi. Janet yang gak percaya sambil tetap gak mau bukain pintu minta bukti kalau memang Leo telah diorder oleh Evan. Leo pun memperlihatkan invoice yang telah ditandatangani oleh Evan. Janet lantas membuka pintu dan membaca invoice tersebut. Janet yang gak pengen Leo masuk rumah karena Evan sedang gak ada di rumah, meminta agar Leo balik lagi setelah Evan pulang. Mendengar hal itu, Leo segera menelpon Evan namun gak diangkat. Leo lantas meyakinkan Janet kalau dia hanya sebentar saja memperbaikinya. Jadi Janet gak perlu khawatir, dijamin gak akan mengganggu aktivitas Janet hari ini. Dengar hal itu, Janet pun mempersilahkan Leo masuk dan mengantarnya ke kamar mandi utama agar bisa mulai bekerja. Sepanjang perjalanan menuju ke kamar mandi, Leo terus saja ngoceh gak jelas, bahkan sempat menyarankan Janet untuk mengadakan pesta Aselolecos rame-rame dengan tak lupa mengundang dirinya juga. Namun, Janet tak menghiraukan ocehan Leo tersebut. Sampainya di kamar mandi utama, Janet mempersilahkan Leo untuk mulai bekerja sedangkan ia menuju kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Terlihat anak buah Leo masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Janet nih guys. Saat Janet akan merebus tomat, ia yang sadar airnya nggak ngalir, mencoba nyalain keran yang lain, tapi ya sama aja nggak ngalir juga. Ia pun menuju ke kamar mandi utama untuk bertanya pada Leo apa yang terjadi. Ngelihat Leo malah baca buku milik Evan, Janet dengan wajah kesal menyuruh Leo mengembalikan buku tersebut sembari bertanya, mengapa air nggak ngalir. Leo pun memperkenalkan anak buahnya yang bernama Sam sembari bilang ke Janet kalau Sam lah yang telah mematikan air agar gak banjir saat memperbaiki pipa kamar mandi. Janet yang terkejut melihat ada dua orang berpenampilan kayak begini hanya melongo aja nih guys. Setelah Leo menyuruh Sam kembali bekerja, Leo bilang ke Janet kalau ia bisa membantu Janet memasak tanpa menggunakan air. Janet pun meminta Leo menunjukkannya dan mereka berdua pun berjalan menuju ke dapur. Di dapur sambil terus godain Janet, Leo mengambil daging di meja lalu menaruhnya di panci panas. Terlihat Janet hanya melongo aja nih guys. Selesai masak, Leo minta 2 gelas minuman untuk ia minum bersama Sam sambil bekerja. Tapi tiba-tiba Janet mengeplak Leo pakai gelas sampai rebahan. Namun ternyata itu hanyalah hayalan Janet aja yang udah kesel banget digodain mulu sama si Leo. Janet pun segera memberikan 2 gelas minuman pada Leo dan Leo pun kembali ke kamar mandi utama. Gak selang berapa lama, sahabat Janet yang bernama Tasya datang bersama dengan anaknya. Sambil yoga, Tasya bertanya tentang kemana perginya Evan. Janet bilang kalau dia nggak tahu karena sejak pagi Evan udah nggak ada di rumah dan anehnya Evan perginya nggak bawa mobil. Jadi ya kayak hilang begitu aja. Tasya pun bertanya, mengapa Janet membiarkan dua tukang benerin kamar mandi masuk ke rumahnya padahal Evan lagi nggak ada di rumah. Janet bilang kalau ia nggak ada pilihan lain, karena para tukang itu punya surat perintah resmi yang ditandatangani oleh Evan. Selesai yoga, Janet curhat ke Tasya kalau ia merasa nggak nyaman dengan kelakuan tukang yang bernama Leo. Ia curiga jangan-jangan Leo adalah orang suruhan Evan untuk mengetes kesetiaannya kepada Evan. Makanya Leo
selalu menggodanya terus. Lagi asik curhat, tiba-tiba Leo muncul bilang kalau ia minta maaf jika sebentar lagi ada suara bising dari kamar mandi utama. Karena memang begitulah cara memperbaikinya, harus bising gitu. Janet lantas bilang, silakan saja, tapi usahakan cepat selesai ya, jangan lama-lama. Setelah bilang oke, Leo pun kembali menuju kamar mandi utama. Tasya yang mendapatkan telepon dari bosnya segera menuju ke kantor dengan meminta Janet menjaga anaknya sebentar. Setelah Tasya pergi, Janet yang dengar Leo lagi mainin biola miliknya segera menegur dan menyuruh Leo menaruhnya kembali. Ngelihat Leo malah ngoceh gak jelas, Janet langsung mengeplak dan mengecik Leo sampai meninggoy. Tapi lagi-lagi itu ternyata hanyalah hayalan si Janet aja nih guys. Janet lantas bilang kalau ia akan menelpon bosnya Leo dan melaporkan Leo atas semua kelakuan Leo yang sangat nggak sopan. Namun saat Janet nelpon ke nomor yang tertera di invoice tadi, ternyata yang nerima teleponnya adalah si Leo itu sendiri guys. Bisa dibilang Leo ini tuh bos tertinggi dari jasa perbaikan kamar mandi yang diorder oleh Evan. Melihat itu, Janet langsung bilang kalau Leo dan Sam nggak segera keluar dari rumah ini, maka ia nggak akan segan-segan menelpon 911 saat ini juga. Mendengar Janet gak main-main, Leo pun dengan sangat santai ngajakin Sam untuk pergi dari rumah Janet. Terlihat sebelum pergi, Sam yang nemuin CD milik Janet di kamar mandi sempat membuat Janet tambah kesal nih guys. Setelah Leo dan Sam pergi, Janet terlihat membuang masakan yang tadi dimasak Leo ke wastafel. Terlihat anaknya Tasya yang bernama Darren sedang asik main di halaman. Janet yang lihat Darren lagi ngobrol sama Leo segera menghampirinya. Dan tanpa basa-basi, Janet langsung mengeplak Leo menggunakan tongkat sampai meninggoy berantakan. Tapi lagi-lagi dan lagi, itu semua hanyalah hayalan si Janet aja nih guys. Janet lantas mengajak Darren masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan Leo yang lagi ngoceh nggak jelas. Nggak mau repot ngurusin Darren, Tasya pun terlihat mengantar Darren pulang ke rumah Tasya. Di dalam rumah, terlihat Sam ngelakuin kayak gini nih. Sedangkan Leo keliling-keliling rumah kayak begini nih guys. Di rumah Tasya curhat ke Janet mengenai keburukan Evan saat masih kerja bareng dengan suami Tasya yaitu Larry. Bisa dibilang Evan pernah mengkhianati Larry saat itu, sampai membuat Larry rugi jutaan dolar. Di rumah Janet, terlihat Leo masih keliling-keliling gak jelas nih guys. Begitu pula dengan Sam yang juga keliling nyari cemilan. Tapi setelah dapat, bukannya dimakan malah dibuang ke sampah kayak gini nih. Gak jelas banget dah si Sam ini guys. Di rumah Tasya, Janet dan Tasya terlihat main lempar peso sambil bercerita tentang hayalan mereka yang sangat ingin mengeplak orang-orang. Bisa dibilang Tasya dan Janet ini memiliki sedikit gangguan kejiwaan yang jika kesal selalu ingin melakukan tindakan brutal, namun masih belum punya keberanian untuk melakukannya. Di rumah Janet saat Leo lagi nyari-nyari nggak tahu nyari apa ini, Sam malah curhat sama pohon kalau dia tuh lagi jatuh cinta sama Janet sejak awal ia melihatnya tadi. Sam sangat berharap Janet mau menerima cintanya. Leo yang berhasil menemukan uang di meja kerja Evan langsung segera memanggil Sam. Di rumah Tasya, Janet berpamitan mau pulang karena takut rumahnya diapa-apain sama Leo dan si Sam. Dan benar saja, terlihat Sam dan Leo sedang berusaha membuka paspor garasi mobil Evan. Janet yang lihat hal itu langsung bertanya apa yang sedang Sam dan Leo lakukan di garasi mobilnya. Leo bilang kalau ia harus memasukkan bak mandi baru ini melalui garasi, karena kalau lewat pintu utama bakalan susah. Mengabaikan perkataan Leo, Janet langsung menyuruh Leo buat masukin bak tersebut melalui pintu utama saja. Namun Leo nggak mau. Leo bilang kalau nggak lewat garasi, ia nggak mau memasukkan bak mandi tersebut. Mendengar
Mendengar hal itu, Janet yang kesal segera berjalan masuk ke rumahnya dengan Leo yang masih ngoceh nggak penting. Sore harinya saat Janet sedang memasak di dapur, Leo kembali mengajaknya ngobrol nih guys. Leo bercerita tentang psikopat yang pernah masuk ke rumah tetangganya dan melakukan beberapa kebrutalan terhadap semua anggota keluarga tersebut. Dengar hal itu, Janet tiba-tiba banjir dan langsung mengadu cungirnya dengan si Leo nih guys. Leo yang lagi asik menikmati pengaduan cungir tersebut, tiba-tiba langsung dibrakot lehernya sama Janet sampai meninggoy. Tapi ya kembali lagi, ternyata itu semua hanyalah hayalan si Janet aja nih guys. Nggak selang berapa lama, Sam muncul mengatakan pada Janet dan Leo bahwa airnya sudah mengalir kembali. Dengar hal itu, Leo lantas pamit pada Janet untuk pulang. Ia berjanji besok akan datang lagi bersama Sam untuk memasang bak mandi barunya. Malam harinya, terlihat Janet sedang dandan di depan cermin, lalu bersantai di sofa sambil ngemil dan nonton film psikopat yang ia hayalkan psikopat di film tersebut adalah dirinya. Pagi harinya, Janet yang dengar ada suara orang ngobrol di dapur, langsung segera memeriksanya. Ternyata itu adalah Leo dan Sam yang nggak tahu gimana caranya kok bisa masuk ke dalam rumah Janet. Janet pun bertanya, apa yang terjadi? Leo bilang kalau ia tadi lihat Janet masih tidur, jadi memutuskan buat nunggu Janet bangun dulu, baru mulai bekerja. Janet bertanya, bagaimana cara Leo dan Sam bisa masuk rumah? Padahal semua pintu udah ia kunci menggunakan password. Leo bilang kalau saat ia dan Sam datang, pintu rumah Janet sudah terbuka. Maka dari itu, ia dan Sam langsung masuk aja. Ngerasa kesel, Janet yang mau masuk kembali ke kamarnya, malah selimutnya diinjak Leo kayak gini nih guys. Janet pun meminta agar Leo mengangkat kakinya. Setelah Leo mengangkat kakinya, Janet pun segera masuk kembali ke kamarnya. Setelah berpakaian, terlihat Janet sedang memeriksa rekening koran milik Evan. Sementara itu, terlihat Leo lagi serius ngancurin tembok untuk ngelihat pipa air yang akan ia sambung. Nggak selang berapa lama, Janet datang sambil nunjukin bukti rekening koran kalau Evan nggak pernah membayar Leo dan Sam untuk memperbaiki kamar mandi. Leo bilang kalau dia nggak tahu. Yang jelas dia sudah dibayar Evan untuk memperbaiki kamar mandi. Untuk meyakinkan Janet, Leo kembali menelpon Evan namun masih juga nggak diangkat. Leo lantas bilang ke Janet kalau sepertinya Evan udah pergi meninggalkan Janet dengan alasan yang nggak bisa dikatakan. Bisa saja karena sudah ada wanita lain yang lebih muda dan cantik di belakang hubungan antara Janet dan Evan. Terbukti, Evan nggak mau ngangkat telepon dari siapapun. Dan Leo yakin Evan juga pasti nggak mau ngangkat telepon dari Janet. Mendengar hal itu, Janet lantas bertanya, apa tujuan Leo dan Sam ke rumah ini? Padahal secara data, Evan nggak pernah mengordernya. Leo menjawab bahwa tujuan dia dan Sam ke rumah ini adalah memperbaiki kamar mandi utama sesuai permintaan Evan. Bahkan Evan pun sudah membayar lunas dirinya dengan uang cash. Artinya bisa saja tidak ada laporan di rekening koran Evan, karena Evan membayarnya dengan uang cash, bukan transfer. Mendengar hal itu, Janet pun segera beranjak menuju ke dapur. Setelah berpikir sejenak, Janet pun kembali menemui Leo dan Sam untuk mengusir mereka. Leo lantas memegang Janet sambil bilang kalau ia nggak akan pernah mau pergi sebelum pekerjaannya selesai. Janet yang berhasil mendorong Leo keluar rumah langsung segera mengunci semua akses masuk ke rumah. Dengan Leo yang teriak-teriak kayak begini nih guys. Setelah mengunci semuanya, Janet yang nggak ngelihat Leo mulai celingak-celinguk. Ngelihat ternyata Leo dan Sam pergi menggunakan mobil, Janet pun merasa sedikit tenang. Janet lantas membuat sandwich di dapur karena perutnya mulai terasa lapar. Setelah makan, ia pun membersihkan giginya agar tetap segar dan wangi sepanjang hari. Janet yang lihat ada kunci besi kayak begini, segera mengambilnya untuk berjaga-jaga jika Leo dan Sam datang lagi ke rumahnya. Nggak terasa malam pun
pun tiba. Terlihat ada bayangan seseorang melintas di depan pintu rumah Janet. Dan ternyata itu adalah Leo yang akhirnya berhasil masuk ke garasi mobil Janet kayak begini. Leo yang lihat Evan sedang terikat di kursi, segera membuka penutup mulutnya dan mulai bertanya apa yang terjadi. Evan pun cerita kalau waktu itu saat ia sedang mau masuk kamar mandi, tiba-tiba Janet mengeplaknya dari belakang sampai semaput. Dan saat ia bangun, ia sudah terikat di tempat ini. Evan pun memohon agar Leo mau melepaskannya sekarang juga. Tapi Leo masih nggak mau nih guys. Leo bilang kalau Evan mau ia lepaskan, Evan harus mau ngasih seluruh uang miliknya, baik yang ada di bank maupun yang ada di rumah Evan saat ini juga. Evan yang keberatan jika harus ngasih semua uangnya mulai memanggil Janet nih guys. Leo yang panik nggak menyadari ada Janet yang langsung mengeplak kelapanya dari belakang. Ngelihat Leo bangkit lagi, Janet pun segera lari yang langsung disusul sama Leo nih guys. Alhasil pertarungan antara Leo dan Janet pun terjadi. Setelah beberapa saat bertarung, Leo yang lengah berhasil dikeplak Janet pakai kayak ginian sampai semaput. Lalu Janet membawa Leo menuju ke garasi. Pagi harinya terlihat Janet menyuruh mobil derek untuk membawa mobil Leo nggak tahu kemana. Setelah itu, ia menelpon Tasya agar segera datang ke rumahnya. Tasya pun datang bersama dengan Darren lagi nih guys. Di sini Janet meminta agar mulai hari ini Tasya mau menjadi pengacara pribadinya dengan bayaran yang cukup besar. Setelah Tasya setuju, Janet pun segera mengajak Tasya ke garasi. Terlihat Tasya cukup terkejut melihat Evan dan Leo sedang terikat di kursi nih guys. Tasya pun ngajak Janet kembali ke dalam rumah untuk ngobrolin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Janet pun mulai bercerita kalau ia sengaja ngeplak Evan setelah tahu kalau Evan akan menceraikannya demi seorang gadis muda. Sedangkan Leo yang awalnya memang benar-benar mau memperbaiki kamar mandi, ngelihat Evan gak ada di rumah, mulai bertindak aneh-aneh. Janet lantas memperlihatkan sebuah bola yang ia gunakan ngeplak Evan berkali-kali karena gak kuat nahan amarah setelah baca chat Evan dengan gadis mudanya. Tasya pun bilang kalau ia punya ide untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Janet harus mau membayarnya terlebih dahulu sebesar $100.000. Sebagai tanda jadi, Tasya resmi sebagai pengacara Janet. Tanpa pikir panjang, Janet langsung mengambil uang lalu memberikannya pada Tasya. Gak selang berapa lama, Darren muncul ngasih tahu kalau ada orang di depan rumah. Janet dan Tasya pun segera mengeceknya. Dan ternyata itu adalah Sam yang sedang nyariin Leo. Di sini Janet dan Tasya bilang kalau Leo nggak ada di sini. Sam yang lapar lantas bertanya, sebelum pulang, bolehkah ia meminta sedikit makanan? Awalnya Janet nggak mau ngasih. Tapi setelah Sam bilang kalau dia dan Leo sebenarnya adalah orang miskin yang udah nggak punya keluarga sama sekali, Tasya pun segera ngajak Janet masuk rumah dan menyarankan agar Janet mau menahan Sam tetap di rumah ini. Selagi Tasya dan Janet diskusi, terlihat Sam malah santai-santai di bak mandi kayak gini nih guys. Selesai berdiskusi, Tasya dan Janet segera memakai baju plastik kayak gini. Sedangkan Sam yang dengar ada bunyi orang dari dalam garasi, mulai berpikir sejenak. Dengan menggunakan alat kayak gini, Tasya mulai meyakinkan Janet agar Janet semangat dan gak takut saat nanti menyucuk Leo dan Evan sampai meninggoy. Sam yang mendengar percakapan Janet dan Tasya tersebut segera berusaha melarikan diri, namun langsung dikejar sama Tasya. Terlihat Janet yang dengar suara Tasya lagi ngeplakin Sam sampai adu-adu, nampak mulai panik nih guys. Setelah Sam gak bersuara lagi, sambil bawa bola berlumuran cairan merah milik Sam, Tasya bilang ke Janet kalau urusan Sam sudah selesai. Janet dan Tasya pun segera memasukkan bak mandi ke dalam garasi. Setelah menutup kembali pintu garasi, mereka berdua menaruh jenazah Sam ke dalam bak mandi untuk dijadikan kecil-kecil. Tapi sebelumnya, Janet nutup mata Evan dan Leo terlebih dahulu agar nggak ketakutan. Setelah itu, Janet dan Tasya dengan sangat brutal menggarap Sam sampai jadi kecil-kecil agar gampang dibuangnya. Setelah Sam jadi kecil-kecil, sambil joget-joget,
Janet membuangnya melalui lubang wastafel. Lalu, Janet dan Tasya kembali ke garasi untuk membuat Evan meninggoy. Tapi sebelum melakukannya, terlihat Janet membacakan sebuah surat perpisahan yang ia udah tulis sebelumnya terlebih dahulu di depan Evan. Selesai baca, Janet langsung membuka penutup mulut Evan sembari minta pendapat Evan tentang suratnya tersebut. Bukannya bicara yang baik-baik, Evan malah mengejek Janet dengan bilang kalau ia sudah nggak suka sama Janet karena Janet sudah mulai menua dan kiwir-kiwir. Jadi Evan udah nggak doyan lagi sama Janet. Dengar Evan ngomong gitu, Janet pun langsung menyucuk Evan pakai peso sampai adu-adu. Sementara Evan adu-adu nahan mules, Janet kembali diskusi dengan Tasya mengenai tambahan uang untuk Tasya setelah semua ini selesai. Ngelihat Janet dan Tasya lagi serius diskusi, Evan dan Leo terlihat sudah berhasil terlepas dari ikatannya. Namun sia-sia, Janet dengan sangat santai kembali mencucuk Evan berulang kali. Beruntung, Leo berhasil membuka pintu garasi dan segera lari menjauh. Ngelihat hal itu, Janet dan Tasya pun segera mengejar Leo menggunakan mobilnya. Leo yang lihat ada orang sedang menelpon di dalam mobil, berusaha minta tolong, namun ia malah jatuh. Janet pun lantas menarbaknya. Lalu Janet segera menghampiri Leo yang lagi syakaratul maut untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat Leo telah meninggoy, Janet dan Tasya segera menemui bapak kurir ini untuk mengambil pesanannya. Sampainya di depan rumah, Janet menyuruh Tasya untuk masuk duluan ke rumah, sedangkan ia masuk ke garasi dan berbaring manja dengan jenazah Evan. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa nonton terus video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys.